Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya dari kelas 3 MAK Nahdlatul. Di sini saya akan mempresentasikan 3 ayat beserta sabab nuzulnya di dalam surah Al-Qasas. Baik, kita langsung saja. Di sini saya akan memaparkan 3 ayat. Yang pertama yaitu ayat 52 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab. Yang artinya orang-orang yang telah kami berikan mereka ahli kitab. Adapun sabab nuzulnya ataupun mengapa ayat tersebut diturunkan yaitu dikutip dari hadisnya An Qatadah qala kunna nahdasu annaha uzilat fi anasin min ahli kitab wa kanu ala al-haqqi hatta ba'athallahu Muhammadan fa amanu bihi minhum Utsman wa Abdullah bin Salam. Jadi sudah jelas bahwasanya ayat ini diturunkan kepada orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang pada zaman dahulu sebelum Islam datang, mereka yang telah mendapatkan kitab Injil. Jadi mereka itu dikatakan orang ahli kitab. Jadi sehingga Allah mengatakan bahwasanya mereka adalah kanu ala haqqi. Mereka berada di dalam kebenaran. Sehingga ketika hatta ba'atsallahu Muhammadan fa'amanu bihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, mereka pun dengan mudah beriman kepada Nabi Muhammad. Beda halnya dengan kaum jahiliyah. Mereka berada di dalam jahiliyah, berada di dalam masa kebodohan. Jadi mereka tersebut lebih sulit untuk menerima kedatangan Nabi Muhammad. Jadi sudah jelas bahwasanya ayat tersebut, ayat 52 dari surat Al-Qasas itu diturunkan disebabkan yaitu ini menerangkan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu berada di dalam kebenaran. Hingga ketika Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agamanya mereka pun dengan mudah menerima kepadanya. Kita lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua yaitu di ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun sabab nuzulnya, sebab mengapa ayat ini diturunkan, yaitu dikutip dari hadisnya Akhrajah bin Muslim wa ghairihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi qul la ilaha wa ashhadu laka yaumal qiyamah qala laula an tu'iruni nisa'u quraisy yaqulna annahu hamalahu ala dhalika al-muslim li aqrartu biha fanazalat dhalika ayat. Jadi sudah jelas artinya bahwasanya ayat tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW ingin memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Kenapa? Dengan rasa kasih sayangnya beliau ingin memberikan hidayah kepada pamannya, yaitu dengan mengatakan qul la ilaha asyhadu laka yaumal qiyamah, yang artinya katakanlah tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi kepada engkau dan hari kiamat. Jadi sudah jelas. Tetapi mengapa ketika Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, mengapa beliau pamannya yaitu Abu Lahab, pamannya yang kita bahas barusan itu adalah namanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tersebut berkata, qala laula an tu'iruni nisa'u quraisy yaqulna annahu hamalahu ala dzalika al-muslim.
Abu Lahab berkata bahwasanya andaikan wanita-wanita Quraisy tersebut tidak mencalanya, maka dengan setulus hati Abu Lahab pamannya tersebut ingin masuk Islam. Jadi sehingga tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi secara tidak langsung ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai teguran. Karena kenapa? Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Beliau hanya dapat menyampaikan, tidak dapat memberikan hidayah. Karena kenapa? Hidayah tersebut adalah hak prerogatif Allah SWT. Jadi selain Allah itu tidak bisa memberikan hidayah. Jadi kita hanya bisa memberikan saja. Jadi mengapa pamannya tersebut tidak ingin masuk Islam? Yaitu karena selain dari itu, alasan beliau pamannya yaitu karena gengsi kepada atau malu kepada wanita-wanita Quraisy. Karena kenapa? Mengatakan bahwasanya pamannya tersebut sudah dibohongi oleh ponakannya sendiri, yaitu dengan membawanya kepada tempat yang sementara, yaitu hamalahu ala dzalika dusti. Kemudian ketika itu wanita Quraisy berkata, yaqulna annahu hamalahu ala dzalika dusti yaqra'u biha ayat. Jadi ketika pamannya tersebut tidak masuk Islam, maka wanita-wanita Quraisy tersebut akan membahagiakan Abu Lahab tersebut. Jadi dengan bujukannya tersebut, karena Abu Lahab orangnya malu, takut malu kepada wanita-wanita Quraisy, akhirnya dia tidak masuk Islam. Dan Nabi Muhammad yang dengan caranya ingin mengatakan, berkata kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah wa asyhadu annaka yaumul qiyamah," itu tidak ada gunanya. Karena apa? Kita kembali lagi menjelaskannya bahwasanya hidayah tersebut adalah hak prerogatif Allah. Begitu. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu di ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu inna tabi'al huda ma'aka yutakhattaf min ardina. Yang artinya, mereka berkata, jika kami mengikuti hidayah engkau, petunjuk engkau, niscaya kami akan usir dari negeri kita. Adapun sebab nazalnya yaitu dikutip dari hadis akhrajah bin Qarib al-Afi an Ibnu Abbas anna nasa qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tabi'aka tukhattafana nasi fanazalat dzalika. Jadi sudah jelas bahwasanya mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, jika kami mengikuti Anda, kami takut diculik ataupun dirampas harta kita. Jadi turunnya ayat tersebut itu diceritakan karena mereka takut kalau masuk Islam. Karena apa? Masa dulu ketika masa jahiliyah, ketika datangnya Islam, banyak dari orang-orang Quraisy itu sangat membenci agama Islam dan juga membenci Nabi Muhammad. Jadi mereka berkata, yang hendak masuk Islam, mereka berkata kepada Nabi, jika kami mengikuti beliau ya Rasulullah, kami takut dirampas hartanya. Jadi begitu. Jadi mengapa itu disebutkan itu karena peristiwa tersebut, karena takutnya para orang-orang yang hendak masuk Islam. Begitu. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur yang salah, tutur kalam dari saya yang salah, mohon maaf. Dan semoga dengan adanya presentasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan mohon di subscribe, like dan share sejauh-jauhnya. Aku lakum afwan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.